Wong ayu akeh nyedhak ning sandengku nyawang manis asemu gawe larane rasaku tentreming atiku ayo pakat tresnamu sayangku. Wong ayu akeh nyedhak ning sandengku nyawang manis asemu gawe larane rasaku tentreming atiku ayo pakat tresnamu sayangku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Berta Indrayati. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas D. Di sini saya akan menceritakan sebuah cerita dengan judul Jejak Kejayaan Kerajaan Singasari, menelusuri sejarah Candi Kidal dan Candi Njago. Candi Kidal dan Candi Njago merupakan dua peninggalan bersejarah penting dari masa kejayaan Kerajaan Singasari. Candi Njago dan Candi Kidal terletak di Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Kedua candi ini tidak hanya menjadi saksi bisu kerajaan masa silam, tetapi juga menyimpan kisah-kisah yang syarat nilai sejarah dan budaya, sekaligus menjadi bukti integrasi antara agama, seni, dan kekuasaan pada masa itu. Candi Kidal dibangun pada tahun 1248 Masehi sebagai bentuk penghormatan kepada Raja Anusapati, raja kedua Kerajaan Singasari yang memerintah selama 2 dekade dari 1227 hingga 1248. Anusapati dikenal sebagai sosok raja yang berperan penting dalam stabilitas dan perkembangan kerajaan. Meski kisah dalam hidupnya penuh liku dengan intrik keluarga dan perebutan tahta. Dikisahkan bahwa kematiannya terjadi akibat perebutan kekuasaan oleh Panji Tohjaya, yang juga dipercaya berhubungan dengan kutukan dari Mpu Gadri, seorang empu sakti yang pusakanya menjadi simbol kekuasaan Singasari. Secara arsitektur, Candi Kidal mencerminkan karakter budaya Jawa Timur yang kental. Bangunan utama yang terbuat dari batu adensit ini terdiri dari 3 bagian utama, yaitu kaki, tubuh, dan atap. Atapnya tersusun bertingkat 3 yang semakin mengecil ke atas, namun berbeda dengan candi Hindu atau Buddha pada umumnya. Tidak terdapat hiasan puncak seperti ratna atau stupa. Salah satu ciri paling menonjol adalah kepala kala yang dipatahkan di atas pintu masuk, sebuah simbol penjaga suci. Kepala kala ini tampil dengan ekspresi menakutkan, mata melotot, mulut terbuka dengan taring besar yang melengkung. Di atap dengan jari
tangan yang mengancam, menggambarkan ketakutan pelindung candi. Yang paling menarik dari Candi Kidal adalah relief 3 adegan yang menceritakan legenda Garuda, kisah mitologi Hindu yang sangat populer di Jawa pada masa itu. Relief ini dapat ditemukan di bagian kaki candi dan mendongeng tentang perjuangan Garuda membebaskan ibunya dari perbudakan. Adegan pertama memperlihatkan Garuda berada di bawah 3 ular, kedua Garuda dengan kendi di atas kepalanya, dan ketiga Garuda menggendong ibunya yang akhirnya bebas. Cerita ini adalah pesan moral tentang pembebasan dan pengorbanan yang juga menghubungkan Garuda sebagai tunggangan Dewa Wisnu. Relief ini diyakini sengaja dipatahkan oleh Raja Anusapati untuk meruat atau mensucikan ibunya Kendedes yang hidupnya penuh penderitaan serta istri keluarga kerajaan. Kendedes sendiri merupakan tokoh penting yang kisah hidupnya terkait erat dengan pengolokannya dalam Keraton Singasari, termasuk pertikaian antara Ken Arok dan Adyah Anusapati. Setelah mengalami kerusakan, Candi Kidal dibongkar pada tahun 1990-an dan kini berdiri tegak sebagai warisan budaya yang tetap terawat dan menjadi tempat bersejarah yang kaya makna. Di sisi lain yaitu Candi Njago. Candi Njago merupakan candi lain dari masa Singasari yang dibangun sekitar tahun 1280 Masehi. Berlokasi di Dusun Njago, Desa Tumpang yang masih termasuk Kabupaten Malang. Menurut Kitab Negara Kertagama dan Pararaton, nama asli Candi Njago adalah Jajaghu yang memiliki arti keagungan. Candi ini dibangun oleh Raja Kartanegara, raja keempat sekaligus raja terakhir Singasari, sebagai tempat pemujaan sekaligus monumen penghormatan untuk ayahnya, Raja Wisnuwardana yang wafat pada tahun 1268 Masehi. Candi Njago merupakan perpaduan fungsi keagamaan dan penghormatan raja, khususnya sebagai tempat ibadah agama Buddha Tantrayana. Keunikan utama candi ini terlihat dari pahatan relief yang ada di dindingnya, dengan motif teratai yang sangat khas dan memiliki seni Singasari. Selain itu, candi ini juga menyimpan arca yang melambangkan Raja Wisnuwardana sebagai wujud penghormatan dan sekaligus lambang spiritual yang penting. Keberadaan Candi Njago tetap mendapat perhatian sebagai masa Majapahit, ketika Raja Hayam Wuruk yang merupakan penerus spiritual kerajaan Singasari masih tetap kerap mengunjungi candi ini pada abad ke-14. Hal ini menjadikan Candi Njago sebagai penghubung budaya dan sejarah antara dua kerajaan besar di Jawa. Menariknya, pada tahun 1343 Masehi, candi ini pernah direnovasi oleh Raja Adityawarman dari Melayu, kerabat Majapahit, yang menunjukkan pentingnya candi ini secara politik dan spiritual tidak hanya untuk Jawa, tetapi juga kerajaan-kerajaan lain yang memiliki hubungan kedekatan keluarga dan budaya. Kedua candi ini, Kidal dan Njago, tidak saja mencerminkan kejayaan Singasari, tetapi juga menegaskan pengaruh agama Hindu, Buddha
yang masih hidup dan berkembang di tanah-tanah Jawa sebagian timur. Keduanya memperlihatkan betapa seni dan arsitektur berfungsi sebagai media penyampaian nilai moral, legenda, dan penghormatan terhadap leluhur dan dewa. Candi Kidal dengan relief Garuda membuat pesan membebaskan dan mengabdian. Sementara Candi Jago menjadi simbol keagungan dan spiritualitas raja-raja. Kini keduanya menjadi warisan budaya yang harus terus dilestarikan sebagai bagian dari identitas dan sejarah panjang peradaban Jawa. Sekaligus menjadi destinasi wisata yang membawa pengunjung menelusuri kisah sejarah kerajaan besar di tanah Jawa Timur. Baik, itu tadi cerita dari jejak kejayaan Kerajaan Singasari yang menelusuri sejarah Candi Kidal dan Candi Jago. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.